Berkaitan dengan perspektif atau pendapat Anda berkaitan dengan asuransi kesehatan, bagaimana tanggapan Anda terhadap dengan usulan dari OJK kepada DPR untuk pengadaan opsional ketentuan risk sharing 5% untuk produk asuransi kesehatan? Ya, saya rasa memang sempat beritanya cukup heboh ya, tapi saya rasa dengan ide risk sharing ini saya rasa sangat positif, di mana ya sekarang mungkin policy holder bisa, karena ada risk yang harus ditanggung, itu jadi membuat lebih aware daripada produknya tersendiri dan biaya-biayanya tersebut kalau misalnya terjadi klaim. Jadi sehingga kita harapkan memang biayanya lebih dapat ya terkontrol dan terkendali. Dan ini memang ujung-ujungnya sekali lagi ya semoga dengan ada begini juga ya karena lebih aware, jadi ya literasi asuransi juga naik ya. Dan juga harapannya memang kalau dengan ada risk sharing tersebut memang preminya jadi lebih terjangkau. Jadi saya rasa win-win semuanya, dari policy holder juga preminya terjangkau dan dia juga bisa lebih paham, dari segi asuransi juga saya rasa biaya lebih dapat terkontrol dan terkendali. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan kondisi bisnis sendiri ya Pak. Ini kan kita sudah memasuki kuartal terakhir di tahun 2025. Mendekati akhir tahun ini, kondisi tren demand produk di industri asuransi umum, mungkin kalau dari Aswata sendiri seperti apa? Dan mungkin boleh digambarkan proteksi apa saja yang belakangan ini demand-nya cukup naik pesat di produknya Aswata sendiri yang kebanyakan didominasi oleh B2B ya Pak? Ya, oke. Kalau akhir tahun ini memang ya kita melihat pertama kalau di luar daripada yang kita punya ya memang personal cyber demand-nya lagi terus terang cukup banyak. Ya mungkin di mana mungkin ya banyak kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi sehingga banyak demand yang diminta untuk bagaimana bisa mengcover daripada cyber risk tersebut. Dan kedua, memang kalau relate ke properti pasti karena cuaca ya. Ya mungkin apa yang terjadi belakangan ini, tahun ini, apalagi mungkin kemarin-kemarin dengan global warming dan yang lain-lain membuat ya demand daripada asuransi properti untuk mengcover banjir dan yang lain-lain itu menjadi ya cukup banyak permintaan. Karena kan memang standar polis kadang-kadang ada yang kayak kendaraan dan segalanya, properti juga ada yang cover banjir kan juga nggak sebagai standar. Jadi mereka juga semakin aware dan mengecek polis-polis saya apakah atau perusahaan ataukah sudah di cover risiko-risiko tersebut. Jadi itu yang ya demand yang banyak di Yang belakangan ini. potensial juga begitu ya. Salah satunya demand yang tadi cukup menarik adalah berkaitan dengan cyber security, begitu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan outlook dari bisnis asuransi. Tadi kan di kuartal keempat, mungkin di tahun depan, terutama sebenarnya pertanyaan saya adalah berkaitan dengan kondisi makroekonomi kita. Kan terakhir di mana optimisme pemerintah disebutkan bahwa di akhir tahun 2025 dan juga di tahun 2026, ekonomi ini diharapkan tumbuh hingga 5,2%. Sebenarnya saya ingin bertanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, apakah memang berbanding lurus dengan demand atau tren dari asuransi baik properti dan juga asuransi secara keseluruhan? Ya memang pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh ya, sangat paralel sekali dengan asuransi, karena ya pergerakan ekonomi membutuhkan demand asuransinya naik. Memang ya saya rasa program-program dari pemerintah benar-benar ya kami sangat berterima kasih dan mendukung ya stimulus-stimulus ekonomi tersebut, sehingga memang kita harapkan memang pergerakan ekonomi ini bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Memang ada beberapa terus terang program-program tersebut ada yang langsung directly effect ke kita apa indirectly. Ya directly seperti tadi Mbak Dina bilang soal kalau 3 juta rumah itu kan dan memberikan subsidi bunga dan yang lain-lain, memang itu sangat directly impact gitu kepada perusahaan asuransi terutama di bidang bagian properti. Cuman ya indirectly ya kita harapkan ya daripada stimulus-stimulus yang lain itu bisa ya kita harapkan orang mempunyai disposable income sehingga bisa mulai spending lagi, mulai belanja, mulai jadi itu bisa menggerakkan ekonomi sehingga ada demand kepada perusahaan asuransi.
Bagaimana dengan kebijakan terbaru dari Menteri Keuangan Purbaya, yaitu digelontorkannya 200 triliun rupiah ke sejumlah bank besar di beberapa bank besar di Indonesia. Apakah ini juga berpengaruh begitu terhadap tren atau demand dari asuransi baik properti dan juga secara umum begitu, Pak? Ya, saya rasa sangat sangat berpengaruh ya. Terutama kalau kita bilang korporasi, pasti dengan ada dana ini artinya mereka bisa juga melakukan ekspansi bisnisnya, usahanya. Sudah terasa kah, Pak? Adalah kenaikan sedikit, cuman memang masih belum Masih belum moderat. ya, karena masih 1-2 bulan ya. Ya, too early to say. Tapi saya rasa impact-nya secara apa numbers cukup besar. Ya itu memang moga-moga bisa mendongkrak juga bisnis daripada ya, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi secara keseluruhan, secara general begitu ya. Ya, secara Selanjutnya pertanyaan saya adalah tanggapan dari Aswata terhadap program penjaminan polis yang dicanangkan untuk dimulai pada tahun 2026 dan juga mungkin boleh disampaikan kira-kira perspektif Anda korelasinya ke depan dengan bisnis asuransi umum, Pak Christian. Ya, saya rasa sih kita sangat mendukung ya dengan adanya LPP ini ke depan ya, di mana ya memang saya rasa tujuannya untuk memberikan booster confidence dan trust ya kepada perusahaan asuransi umum secara keseluruhan. Ya kita tahulah memang banyak berita-berita dan kejadian-kejadian yang telah terjadi belakangan tahun ini, sehingga dengan adanya penjamin polis ini kita harapkan masyarakat lebih percaya lagi kepada industri kita untuk membeli polis. Ya kita memang masih melihat apa saja yang diproteksi atau apa memang masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan. Ya moga-moga bisa cepat difinalisasi sehingga ya masyarakat bisa lebih percaya lagi lah kepada. Saya rasa apa yang LPS jalankan kepada industri perbankan kan sudah sangat sukses dan juga masyarakat juga sangat trust kepada bank. Ya kita harapkan industri hal ini juga bisa tujuannya sama lah kepada industri asuransi.